Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang alur cerita film Rainbow First Blood Part 2 tahun 1985. Baiklah teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya. Di film kita lihatkan para tawanan yang sedang melakukan pekerjaan yang kasar. Dan di sana juga terdapat John Rainbow yang juga ditawan di sana karena ulah di film pertamanya yang menghancurkan kota. Let's go. Tidak lama kemudian, datanglah sang kolonel Troutman, di mana sang kolonel adalah mantan atasan Rainbow semasa di militer dulu. Oh. John, I told you that. Di sini, kolonel menawari Rainbow untuk melakukan sebuah misi, yaitu menyelamatkan para tawanan perang di Vietnam. Awalnya Rainbow menolak karena ia telah muak dengan peperangan. Setelah kolonel menawari kebebasan dan menghapus catatan kriminalnya, akhirnya Rainbow pun setuju untuk melakukan misi tersebut. Yeah, yes. Oh. Singkat cerita, Rainbow pun dibawa ke Thailand untuk dipertemukan dengan orang yang mempunyai operasi ini. Setelah tiba, Rainbow pun dipertemukan dengan Murdoch, orang yang punya operasi ini. Let's get down to business. Service cross in the middle. Got around, didn't you? 25 on an American in 66. And once done. Di sini, Murdoch menjelaskan misinya yaitu hanya memfoto para tawanan perang dan tidak melakukan kontak dengan musuh. Dengan hal itu, Rainbow nampak kaget dan tak percaya. Okay. There's a chance to succeed where others will fail. The blood and guts routine. Setelah itu, Rainbow dibawa kolonel Troutman untuk melihat-lihat teknologi canggih di sana. Murdoch mengatakan jika Rainbow akan aman dengan senjata dan teknologi yang ia punya. Rainbow pun balik mengatakan jika senjata terbaik adalah pikiran. Sure. What you choose to call hell. Kemudian, Rainbow pun menyiapkan peralatan dan senjata untuk menjalankan misinya. Setelah semuanya siap, Rainbow pun pergi dengan pesawat menuju Vietnam. Singkat cerita, Rainbow pun tiba di Vietnam dan bersiap untuk terjun. Namun Rainbow mendapatkan kendala di mana barang-barang yang ia bawa tersangkut. Dan mau tidak mau, Rainbow pun terpaksa membuang peralatannya tersebut. He's got 36 hours to complete them. Meskipun tanpa peralatan, Rainbow nampak mudah kemana ia akan pergi, karena ia sendiri adalah veteran perang Vietnam dan sangat mengetahui detail seluk-beluk di sana. Di tengah perjalanan, Rainbow melihat seseorang yang mencurigakan. Dengan mengendap-endap, Rainbow berhasil menangkap orang itu. Dan ternyata, orang tersebut adalah rekan Rainbow di misi ini, yang bernama Chow Bao. Kita sebut saja dia Rika. Di sini, Rika menanyakan kenapa Rainbow sangat lama. Rainbow pun mengatakan jika ia tersangkut di pesawat. Lalu Rika pun mengajak Rainbow untuk menyusuri sungai dengan cara menyewa peropak di sana. Karena cara tersebut lebih aman dibanding lewat jalur darat. Setelah deal dengan harganya, mereka pun pergi. What about patrol boats? Di kapal, mereka pun berbincang, dan Rika menanyakan kenapa Rainbow terlibat dengan semua ini. Rainbow mengatakan jika ia dapat dikorbankan, sedangkan Rika sendiri, ia terpaksa melakukan misi ini karena menggantikan sang ayah yang bekerja di dinas intelijen dan terbunuh. Singkat cerita, mereka pun tiba dan bergegas menuju kamp tawanan perang Vietnam. Setibanya di camp, mereka melihat seorang wanita PSK yang ingin melayani para tentara di sana. Kemudian, Rainbow pun merakit panah andalannya untuk membebaskan para tawanan. Rika pun melarang Rainbow karena misi mereka hanyalah cuma mengambil foto camp itu. Rainbow pun ngeyel dan tetap ingin menyelamatkan para tawanan. Dengan perlahan, Rainbow memasuki camp itu untuk mencari para tawanan.
Dan akhirnya Rainbow pun menemukan keberadaan para tawanan tersebut dan berhasil melepaskan salah satu dari mereka. Dengan mengendap-endap, Rainbow berhasil satu persatu membunuh tentara Vietnam dengan menggunakan anak panahnya. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam menemukan rekannya yang tewas oleh Rainbow. Dengan cepat, ia membunyikan peluit dan bergegas mengejar Rainbow. Pada saat bersamaan, kolonel dan para tim lainnya sedang dalam perjalanan untuk menjemput Rainbow. Akan tetapi, keberadaan Rainbow diketahui karena para tentara Vietnam mengikuti jejak Rainbow yang tinggal di lumpur. To be empty. Para tentara yang mengetahui Rainbow menaiki kapal perompak bergegas mengabari bala bantuan untuk mengejar Rainbow menggunakan kapal tempur. Di dalam kapal, Rainbow mendapati jika kapal musuh tengah menuju ke lokasinya. Pada saat bersamaan, para perompak tersebut ternyata mengkhianati mereka. Akan tetapi, dengan mudahnya Rainbow memantai para perompak yang kurang jam terbang itu. Rainbow menyuruh Rika dan tawanan untuk berenang ke tepian terlebih dahulu, sedangkan ia akan menghadapi kapal perang tersebut seorang diri. Dengan bermodalkan bazooka di kapal itu, Rainbow berhasil meledakkan kapal tersebut. Pada saat Rainbow ingin melompat, tiba-tiba ia dicekik oleh salah satu perompak yang tersisa. Namun lagi-lagi, Rainbow berhasil membunuhnya dan mereka pun berhasil selamat. Di tengah perjalanan, Rainbow memutuskan untuk berpisah dengan Rika. Para tentara musuh yang terus mengejar Rainbow akhirnya menemukan keberadaan Rainbow dan menghujani Rainbow dengan menggunakan mortar. Kolonel pun terkejut karena Rainbow berhasil membebaskan satu tawanan. Murdoch yang mendengar itu nampak memberikan perintah yang kontroversial. Murdoch menyuruh mereka untuk membatalkan penjemputan Rainbow. Padahal Rainbow sudah berada di bawah helikopter mereka. Kolonel Troutman yang ingin menolong Rainbow pun tak berdaya karena ia ditodong oleh tentara bayaran yang bekerja untuk Murdoch. Dan Rainbow pun ditinggalkan begitu saja. Atas kejadian itu, Rainbow pun terkepung dan tertangkap. Namun beruntungnya, ada Rika yang melihat kejadian tersebut. Setibanya di markas, Kolonel pun marah atas perintah Murdoch yang aneh itu. Dengan kesal, Kolonel mengancam Murdoch jika ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, yaitu Rainbow. Scene kembali lagi ke Rainbow yang sedang disiksa oleh tentara Vietnam. Rainbow direndam di dalam kotoran babi dan dipenuhi oleh lintah. Tidak lama kemudian, datanglah tentara Rusia yang merupakan sekutu dari tentara Vietnam dan langsung menyiksa dan menginterogasi Rainbow. Di sini adalah pimpinan tentara Rusia, kita sebut saja dia Uco. Karena Rainbow tidak ada jawaban, akhirnya Rainbow pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan kekerasan. Malam harinya, datanglah Rika yang menyamar menjadi PSK untuk menyelamatkan Rainbow. Beruntungnya, di sini Rika tidak mengetahui dan dibiarkan masuk. Kembali lagi ke Rainbow yang disiksa habis-habisan oleh Uco beserta bawahannya, menggunakan listrik tegangan tinggi hingga membuat lampu di sana menjadi redup-redup.
Karena Rambo masih saja bungkam, akhirnya mereka mengambil salah satu tawanan perang dan mengancam Rambo jika ia tak mau bicara, maka mereka akan mencokel mata tawanan tersebut menggunakan pisau yang sudah mereka panaskan. Tell them anything. Karena Rambo tetap saja bungkam, akhirnya Ucok memberikan informasi percakapan terakhir Rambo yang isinya ternyata Rambo ditinggalkan atas perintah langsung dari pimpinan misi, yaitu Murdoch. Mendengar hal itu, Rambo pun bersedia untuk menghubungi markas mereka. Pada saat bersamaan, Rika pun berhasil menemukan keberadaan Rambo. Dengan penuh tekanan, Rambo pun menghubungi markas mereka menggunakan kode rahasia, dan itu pun ternyata berhasil. Dengan amarah, Rambo meminta berbicara dengan Murdoch dan mengancam jika ia akan datang untuk menghabisinya. Pada saat itulah, Rambo memberontak dengan bantuan Rika dan mereka berdua pun kabur. Tetapi, para tentara itu tidak membiarkan Rambo pergi begitu saja. Mereka terus mengejar Rambo ke dalam hutan menggunakan helikopter. Singkat cerita, pagi pun tiba. Murdoch yang mendapatkan ancaman dari Rambo nampak tak tenang dan berkeringat dingin. Sedangkan Rambo dan Rika, mereka nampak tenang karena mereka berhasil lolos dengan selamat dari kejar tentara tersebut. Di sini, Rika memberikan perhatian untuk Rambo dan ia juga minta untuk diajak Rambo pergi ke Amerika bersamanya. Melihat kebaikan Rika, Rambo pun nampak menyukai Rika dan mereka pun beremutan. Lalu mereka pun melanjutkan pelarian mereka. Tidak selang beberapa langkah, Rika pun tewas karena diberondong peluru oleh tentara Vietnam yang sudah stay menunggu mereka. Melihat itu, Rambo pun marah dan membantai mereka semua. Di detik ajalnya, Rika pun berpesan kepada Rambo untuk tidak melupakannya dan Rika pun tewas. Atas kemarahan yang mendalam, Rambo pun berniat untuk membalaskan dendam atas kematian Rika dan peperangan pun dimulai. Dengan keahliannya, Rambo berhasil membunuh mereka satu persatu. Dari membunuh mereka secara langsung, bahkan menggunakan anak panah andalannya. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka karena berani berurusan dengan tentara Vietnam ahli gerilya yang paling hebat sepanjang masa. Rambo pun mencoba untuk mengelabuhi mereka dengan menggiring mereka masuk ke dalam kampung kecil. Dengan bermodalkan satu ekor ayam, Rambo mencoba menjebak mereka untuk masuk ke dalam semak-semak. Mengetahui hal itu, para tentara itu pun mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rambo di dalam semak-semak tersebut. Di dalam, para tentara itu melihat bercak darah yang mereka pikir itu adalah darahnya Rambo dan langsung mengikuti jejak darah itu. Setelah mentok, mereka pun terkejut karena darah tersebut adalah darahnya ayam yang dibawa Rambo sebelumnya. Dengan cepat, Rambo membombardir mereka menggunakan anak panah yang terdapat misil kecil di ujungnya. Setelah itu, Rambo pun melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Akan tetapi, lokasi Rambo pun diketahui dan ia pun ditembaki oleh pimpinan tentara Vietnam, sekaligus orang yang telah membunuh Rika. Karena ia masih noob, nampak tembakannya terus meleset. Melihat itu, dengan percaya diri, Rambo mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah pimpinan tersebut, hingga membuat tubuhnya hancur. Setelah itu, datanglah tentara Rusia yang membawa bom menggunakan helikopter dan melepaskannya tepat di mana Rambo berada. Akan tetapi, Rambo berhasil menghindarinya dengan melompat ke air di sana, dan ia juga berhasil menaiki heli tersebut dan terjadilah pertarungan di dalam heli. Dengan bersusah payah, Rambo pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mengambil alih helikopter itu.
pun kembali lagi ke tempat para tawanan perang ditahan dan membombardir tempat tersebut menggunakan helikopternya. Setelah membantai semuanya, Rambo pun keluar untuk menyelamatkan para tawanan perang. Namun salah satu tentara Rusia masih hidup dan berhasil menembak salah satu tawanan perang. Dengan cepat, Rambo bergegas dari sana. Ucok yang melihat itu langsung mengejar helikopter Rambo dan langsung menembaki heli Rambo dengan bertubi-tubi. Lalu heli Rambo pun tertembak di bagian ekor hingga membuat heli Rambo mengeluarkan asap dan oleng. Hingga akhirnya Rambo pun berhasil mengelabui Ucok dengan mendarat dan berpura-pura tewas di tengah sungai. Pada saat Ucok lengah, dengan cepat Rambo membazoka helikopter Ucok hingga hancur. Dengan rada memaksa, Rambo membawa helikopter tersebut untuk menuju ke pangkalan militer Murdoch yang berada di Thailand. Di sini, Rambo mengabari pangkalan untuk menyiapkan pendaratan karena ia berhasil membawa semua tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu, nampak mereka semua bersorak namun tidak untuk Murdoch. Di sini, ia ketakutan setengah mati karena diancam oleh Rambo sebelumnya. Singkat cerita, Rambo tiba. Dengan bersusah payah, ia mendaratkan helikopter tersebut. Setelah itu, Rambo mengambil senjata dan menghajar tentara bayaran yang meninggalkan ia sebelumnya. Kemudian, Rambo pun memasuki tempat di mana Murdoch berada. Di dalam, dengan amarah Rambo membombardir alat-alat canggih milik Murdoch. Karena takut, Murdoch pun berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Rambo. Namun lagi-lagi, Rambo mengancam Murdoch jika ia harus menemukan tawanan lainnya. Jika tidak, ia akan memburu dan membunuhnya. Di luar, nampak para tawanan itu berterima kasih kepada Rambo dan Kolonel Tolman membujuknya untuk kembali lagi menjadi tentara. Namun tawaran itu pun ditolak oleh Rambo karena ia masih trauma karena kehilangan teman-teman terbaiknya semasa menjadi tentara. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah remake dari film Rambo First Blood Part 2. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian, salam cukup dan cukup tengah duo. Subscribe.